Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat Ibu cintai, kali ini Ibu akan membahas unsur-unsur kebahasaan teks berita. Materi ini adalah materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP MTS. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Anak-anak coba perhatikan layar berikut ini. Unsur kebahasaan teks berita meliputi apa saja anak-anak? Yang pertama, bahasa baku atau sering disebut juga bahasa standar. Yang kedua, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang ketiga, konjungsi penerang. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, kata keterangan waktu. Yang keenam, kata keterangan tempat. Dan yang ketujuh, konjungsi temporal. Itulah beberapa unsur kebahasaan teks berita. Nah, untuk pembahasannya, anak-anak jangan khawatir, Ibu akan membahas satu persatu unsur-unsur kebahasaan teks berita tadi. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku atau sering dinamakan bahasa standar. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini berupa kata-kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku ini dapat kalian jumpai pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan KBBI. Mengapa dalam teks berita digunakan bahasa baku? Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh masyarakat umum yang mengkonsumsi berita tersebut. Sebagai contoh, kata baku dan kata tidak baku adalah sebagai berikut. Mohon anak-anak untuk mencermatinya. Sekarang, mari kita bahas mengenai unsur kebahasaan teks berita yang kedua, yakni penggunaan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung ialah kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Dalam hal ini, narasumber berita. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda. Sebelum lanjut ke contoh kalimat langsung, Ibu akan menjelaskan cara menulis kalimat langsung. 1. Narasumber boleh ditulis di awal atau di akhir kalimat langsung. 2. Jika narasumber ditulis di awal kalimat, setelah predikat diberi tanda koma, lalu baru tanda petik. Huruf awal kata setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, perhatikan. Presiden berkata. Presiden adalah pelaku atau subjek. Berkata adalah predikatnya. Dan predikat ini berjenis kata kerja. Presiden berkata, koma, tanda petik. Setelah tanda petik, dimulai huruf kapital. Kita harus memperpanjang PPKM. Itu sebagai contohnya. Jadi, huruf awal kata setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Jadi apa yang diucapkan oleh narasumber itu kalimat
diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Cara menulis kalimat langsung yang ketiga. Jika narasumber ditulis di akhir kalimat, ya, Ibu ulangi, jika narasumber ditulis di akhir kalimat, setelah tanda petik yang kedua, yakni kata yang merupakan predikat, diawali huruf kecil. Apa kata yang merupakan predikat di situ? Kata, yaitu kata-kata. Selanjutnya Presiden Jokowi. Jadi ini apabila ucapannya dari narasumber itu ditaruh di awal kalimat. Kita harus memperpanjang PPKM, koma dulu baru tanda petik. Setelah tanda petik, K-nya ini huruf kecil saja, bukan huruf kapital. Nah, anak dipahami, semoga kalian paham dalam menuliskan kalimat langsung. Agar anak-anak lebih jelas lagi mengenai penulisan kalimat langsung, versi ucapan yang di awal dan versi ucapan yang ditaruh di akhir kalimat, Ibu tayangkan dua versi seperti berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan ya. Semoga kalian paham. Kalau tadi mengenai kalimat langsung, sekarang mengenai kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kebalikan dari kalimat langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah tidak menggunakan tanda petik. Sedangkan konjungsi yang sering digunakan dalam kalimat tidak langsung adalah bahwa. Ya, Ibu ulangi, konjungsi yang sering digunakan dalam kalimat tidak langsung adalah bahwa. Contoh pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut. Tolong dibaca ya anak-anak, dan jangan lupa untuk dipahami. Beralih ke unsur kebahasaan teks berita yang ketiga, yakni konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini berkaitan dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, seperti yang Ibu terangkan tadi. Dalam berita, pengubahan ini dilakukan wartawan yang menuliskan atau melaporkan berita tersebut. Sekali lagi, di sini ada keterangannya, coba anak-anak baca itu. Konjungsi penerang yang sering digunakan adalah kata bahwa. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental anak-anak? Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran manusia. Contoh kata kerja mental, misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan kata sependapat. Sebagai contoh, penggunaan kata kerja mental adalah pemerintah memikirkan cara mencegah penularan COVID-19. Yang Ibu beri warna biru, memikirkan, itu adalah kata kerja mental dalam kalimat tersebut. Contoh yang kedua,
para pendidik menyimpulkan ternyata banyak cara mendidik anak di masa pandemi. Kata yang Ibu beri warna biru, yakni kata menyimpulkan, itu adalah kata kerja pintarnya. Kita ke unsur kebahasaan yang kelima. Keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang banyak digunakan dalam berita itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan when atau kapan kejadian dalam berita tersebut. Contoh, 10 hari menjelang Lebaran, harga-harga mulai naik. When atau kapan, kita buat pertanyaannya ya. Kapan harga-harga mulai naik? Jawabannya yang Ibu beri warna. 10 hari menjelang Lebaran. Jadi itu keterangan waktu digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan. Selanjutnya nomor 6 adalah keterangan tempat. Kata keterangan tempat ini untuk menjawab pertanyaan where atau di mana. Perhatikan contoh berikut. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore. Kita buat pertanyaannya. Di mana banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah? Jawabannya yang Ibu beri warna di Lebak, Banten. Jelas ya anak-anak ya? Unsur kebahasaan yang ketujuh adalah konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal berkaitan dengan penyajian berita yang secara kronologis. Maksud kronologis adalah berdasarkan urutan waktu kejadian. Contoh adalah penggunaan kata sejak, kemudian, selanjutnya, awalnya, akhirnya, dan kata setelah. Contoh penggunaan konjungsi temporal. 1. Kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kata setelah itu adalah konjungsi temporal. 2. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dan akibat peristiwa ini, jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Nah, kata kemudian itu adalah konjungsi temporalnya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Sebelum Ibu akhiri penjelasan ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba anak-anak temukan unsur-unsur kebahasaan yang ada di berita berikut ini.